نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وصائمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa telah berlalu setengah bulan. Bulan yang mulia, seperti bulan-bulan yang lainnya, terasa berlalu sangat cepat. Baru saja kita menyambut, ternyata sudah akan mengakhirinya dan kita sudah di pertengahan. Mari perhatikan sabda Nabi SAW yang telah mengabarkan tentang salah satu tanda hari kiamat, yaitu cepatnya waktu berlalu. Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tataqarabaz zaman." Tidaklah datang hari kiamat kecuali nanti waktu itu akan semakin dekat. Artinya waktu ini akan terasa berputar atau berjalan begitu cepat. Tanpa terasa Nabi mengatakan hatta takuna sanatu kasyahr. Satu tahun itu seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Dan satu bulan rasanya seperti satu pekan. Wal jumu'atu kal yaum. Dan satu Jumat, satu pekan itu seperti satu hari. Wa yakunu al yaumu kas sa'ah. Dan satu hari itu seperti satu jam. Was-sa'atu kas-su'lati finnar. Dan satu jam itu seperti bakaran api. Subhanallah. Semua kita merasakan itu. Demikian juga di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu. Maka sebuah tanda tanya besar untuk individu masing-masing. Ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang beriman, sebagaimana kita dipanggil juga untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun, maka salah satu bentuk bertakwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya kalian perhatikan, hendaknya setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia kerjakan yang itu akan menjadi bekal lighadin untuk hari esok. Hari esok maksudnya tentunya adalah hari kiamat. Hari tidak ada penyesalan, la hisab, la amal. Hari di mana tidak ada lagi amal, adanya hanya hisab. Disitulah semua akan dihisab. Apa yang kita persembahkan?
Kemudian Allah berfirman, wattaqullah. Allah mengulangi wasiatnya untuk bertakwa. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi kita diingatkan dan terus diingatkan bahwa puasa ini adalah untuk bertakwa. Maka muhasabahlah. Dalam hal ini kita diingatkan untuk selalu bermuhasabah. Wal tanzur. Memperhatikan, melihat kembali apa yang telah berlalu dan melihat kembali apa yang akan didapat di sisa hari bulan Ramadan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Maka dari ayat ini kita difahamkan kembali untuk bermuhasabah. Muhasabah adalah memperhatikan kembali, merenung, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di hari-hari berikutnya, sehingga kita betul punya bekal lighadin untuk hari esok yang tidak ada lagi penyesalan di dalamnya. Semuanya akan menerima balasan dari apa yang telah dia kerjakan. Nabiuna Muhammadun Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qanaba 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidaklah bergeser kaki seorang ibnu Adam, seorang manusia, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai nanti ditanya tentang 4 hal. Mari kita perhatikan hadis ini. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskan umurnya. Taatkah atau maksiat, wal iyad billah. Wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya akan ditanya untuk apa dia habiskan, dia gunakan masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya akan ditanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia keluarkan harta itu. Yang terakhir, wa an amalihi fima amil. Dan tentang amalnya, untuk apa dia mengamalkan pekerjaan amalannya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka muhasabahlah. Ayat yang tadi kita bacakan adalah ajakan untuk memuhasabah masing-masing, introspeksi diri, melihat kembali apa yang telah dia kerjakan, sebagaimana yang terkenal dari perkataan Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, bermuhasabahlah diri kalian masing-masing, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian akan dihisab, yakni di hari kiamat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalan kalian sebelum nanti amalan itu akan ditimbang dengan benar di akhirat. Yang tidak ada timbangan yang paling adil kecuali timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Semua yang kecil maupun yang besar akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap pribadi masing-masing akan menerima balasan dari amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muhasabah butuh 3 hal. Kita butuh ilmu sehingga tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang berkurang, mana yang masih buruk dan mana yang baik. Maka harus dibekali dengan ilmu. Yang kedua, harus ada namanya su'udzan bin nafs. Su'udzan kepada diri sendiri dengan mencela diri sendiri yang banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga sadar dengan itu dia akan muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dari kita yang akan mengakui dirinya sempurna. Semua pasti merasa kurang. Bahkan setelah sampai ke tengah bulan ini, bulan Ramadan,
pasti semua merasa berkurang, dan itu adalah sesuatu yang baik. Dengan su'udzan terhadap diri sendiri, kekurangan bahkan kesalahan yang dilakukan sampai pada tengah bulan ini. Kemudian kita butuh yang ketiga adalah membedakan mana yang nikmat dan mana yang fitnah, agar kita tidak tertipu bahwasanya apa yang meskipun kita akui itu telah kita usahakan, jangan merasa senang dan jangan berbangga diri. Bisa jadi ada sesuatu yang harus kita takuti di situ. Kita takut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap harus ada optimis, istiqamah menjalankannya, dan selalu menjamak antara dua rukun raja dan khauf, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima dan takut darinya tidak diterima apa yang telah kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin, sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun rahimakumullah, muhasabah bisa dilakukan sebelum dan sesudah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan panjang lebar tentang muhasabah. Beliau menyampaikan salah satunya bahwa muhasabah itu bisa dilakukan sebelum beramal dan berlaku juga setelah beramal. Sebelum beramal artinya kita muhasabah dengan apa yang tersisa, dan setelah beramal kita bermuhasabah dari apa yang telah berlalu. Karena apa yang telah berlalu kita fikirkan kembali, kita renungkan kembali apa yang telah kita kerjakan di setengah bulan tersebut. Adapun muhasabah qabla al-amal, muhasabah sebelum mengamalkan, adalah muhasabah saat ini untuk melanjutkan sisa bulan Ramadan yang setengah lagi sampai nanti kita mengakhirinya di akhir bulan Ramadan. Seorang salaf pernah mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad mada wa ma baqi. Perbaikilah apa yang tersisa, maka engkau akan diampuni dari apa yang telah berlalu dan apa yang tersisa. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidhta bima mada wa ma baqi. Karena sungguhnya engkau jika tidak memperbaiki apa yang tersisa, engkau akan mendapatkan hukuman, akan diazab dari apa yang tersisa, dari apa yang telah berlalu dan apa yang tersisa. Maka ma'asyiral muslimin, tentu motivasi yang sangat kuat dalam hal ini adalah agar kita selalu bermuhasabah. Orang yang selalu bermuhasabah, maka dia sejatinya adalah orang yang selalu bertaubat, dan kita butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, khususnya di bulan Ramadan, sehingga dengan muhasabah kita memperbaiki apa yang telah berlalu dan kita bersiap-siap untuk menyempurnakan apa yang akan kita kerjakan di sisa hari bulan Ramadan ini sampai akhirnya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik dan kemudahan untuk kita semua bisa menyempurnakan, mengisi kekurangan yang akan kita hadapi di sisa hari bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم ممن خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu alaihi wasallam.